Hello guys, welcome back to my digital journal. Review here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas soal-soal untuk latihan literasi bahasa Inggris buat UM di Undip. Nah, aku mau ngucapin special thanks buat teman-teman yang udah ngasih review Undip tahun 2025 kepada teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin latihan soal juga di video ini bareng-bareng, aku udah cantumkan PDF-nya supaya teman-teman bisa kerjain dan latihan bareng juga ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, sekarang let's go aja ke pembahasannya. Kita mulai dari tipe soal yang pertama ya teman-teman. Jadi di soal Web Undip itu ada namanya vocabulary test, di mana biasanya pertanyaan yang ditanyakan itu adalah the underlined word or phrase can be replaced with, atau the word or phrase X in line X refers to, atau yang ketiga the word or phrase X in line X is closest in meaning to. Jadi pertanyaannya tuh kita nggak hanya menanyakan sinonim berupa kata aja, tapi juga ada suatu frasa ya teman-teman. Sama yang kedua, waktu pas tahun 2025 itu di Undip yang bahasa Inggris, itu kita tuh katanya atau kata yang dirujuk itu tuh ada di baris keberapa, misalnya baris ke-12. Dan jadi makanya kita harus ngecek tuh kira-kira 12 itu tuh di baris yang mana. Karena nggak ada nomor tiap paragrafnya. Nah katanya sih kalau berdasarkan review itu bagian yang tricky-nya ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman latihan untuk bisa scanning kata sinonim yang tepat ya. Nah, strateginya gimana sih kalau kita ketemu soal sinonim atau vocabulary test? Teman-teman baca dulu kalimat yang mengandung kata tersebut. Lalu kita bisa mendapatkan clue dengan apa? Dengan kita membaca konteks kalimat sebelum atau sesudahnya ya. Supaya kita semakin paham dengan apa sih yang ternyata memiliki makna yang sama dengan kata tersebut. Oke, coba kita terapkan di soal berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, di sini ada the underlined word crucial in line 9 can be replaced with. Nah, di sini tuh ada kata crucial yang ada di baris ke-9. Nah, kita harus cari nih mana kata crucial. Kebetulan di sini dia yang namanya the underlined word ya, jadi kata yang digaris bawahi. Makanya mudah. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, sleep therefore plays a crucial role in protecting long-term brain health. Kita lihat nih kalimat sebelumnya ya, supaya dapat clue dulu lagi bahas apa sih sebenarnya. Dia bilang katanya, without enough sleep, ya, these harmful proteins accumulate and damage brain cells. Jadi katanya kalau kita kurang tidur yang cukup, itu tuh memiliki dampak yang harmful. Harmful itu apa? Sesuatu dampak yang berbahaya. Nah, berbahayanya kenapa? Karena protein kita itu tuh jadi mengakumulasi dan bisa damage, merusak sel-sel otak kita. Makanya dia bilang ya, sleep itu memiliki peran yang krusial untuk memproteksi atau melindungi kesehatan jangka panjang kita. Berarti kan kalau kita tanpa tidur itu dampaknya negatif ya teman-teman, karena berbahaya dan merusak. Berarti kalau misalnya kita ada tidur, itu dampaknya sesuatu yang positif ya, berarti sesuatu hal yang penting teman-teman kalau kita tidur. Sekarang kita coba lihat mana yang opsinya tuh berkaitan dengan positif dan penting. Dari yang pertama ada harmful. Nah ini kebalikannya, karena kalau harmful itu berbahaya, artinya ini kan negatif ya teman-teman. Jadi ini nggak mungkin jawabannya. Terus yang B, optional. Optional itu artinya sifatnya opsional. Kalau opsional itu kan sifatnya tidak wajib ya, berupa pilihan. Nyambung nggak teman-teman? Tidak ya. Terus kalau yang C, essential. Essential ini artinya adalah penting. Jadi kita udah ketemu nih jawabannya adalah langsung ya C ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang di minor. Minor itu artinya kecil, nggak cocok. Confusing itu artinya membingungkan. Itu juga nggak cocok ya teman-teman dengan konteks ini. Jadi kita eliminasi. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. The word unconventional in line 20 refers to. Nah, teman-teman harus coba lihat ya. Line 20. Ada kata unconventional. Ada di mana? Biasanya kalau line 20 itu udah nggak mungkin di paragraf pertama ya teman-teman. Pasti antara ada di paragraf kedua atau di paragraf ketiga. Kita cari dulu di paragraf kedua nih teman-teman. Oke, paragraf kedua nggak ada, baru di sini ada di paragraf ketiga nih.
ada kata unconventional. Berarti kita zoom in di sini. Yet the building's outward appearance is remarkably unconventional. Some visitors mistake its texture, porous facade for an unfinished project. Katanya gini nih teman-teman. Akan tetapi ternyata bangunan tersebut itu memiliki appearance ya. Outward itu luar. Jadi tampilan luarnya itu tuh kelihatan unconventional. Kenapa? Nah, kita baca clue di kalimat setelahnya. Beberapa pengunjung seringkali salah nih melihatnya karena dia kan memiliki tekstur, terus memiliki fasad itu adalah tampilannya, porous itu artinya tampilan yang berpori-pori. Nah, jadi mereka punya tampilan bertekstur, berpori-pori, itu tuh dianggapnya seperti project yang belum selesai, unfinished project. Berarti kalau kita dari clue-clue sekitar kan di sini ada tampilan yang tidak biasa ya teman-teman. Kenapa tidak biasa? Karena tampilannya itu seringkali dilihat seperti project yang belum selesai gitu ya. Nah, berarti coba kita lihat mana yang ada hubungannya dengan tidak biasa. Expensive artinya apa? Mahal teman-teman, nyambung nggak kira-kira? Tidak ya, nggak sesuai dengan clue-nya, jadi eliminasi. Kalau yang kedua, unusual. Unusual itu artinya tidak biasa. Nah, kita langsung ketemu nih, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kalau yang C, modern itu artinya sesuatu yang modern ya, sesuatu yang baru ya. Ini nggak cocok. Fragile itu artinya rentan. Atau bisa juga lemah ya teman-teman, ini nggak cocok. Predictable itu artinya dapat diprediksi. Nah, ini juga nggak nyambung ya, nggak ada yang ngomong tentang dapat diprediksi. Tapi di sini memiliki tampilan yang unik karena biasanya kan kalau tampilan bangunan itu kan kayak udah rapi, udah terlihat selesai, tapi kok ini bangunannya dia nggak seperti project yang udah selesai. Nah, di sini aku ada tips juga teman-teman. Kalau misal teman-teman ngelihat ada kata dalam bahasa Inggris yang berawalan un, itu artinya tidak ya teman-teman. Jadi kalau kayak tadi nih, kan ada kata unfinished. Finished artinya apa teman-teman? Selesai, tapi karena ada un-nya itu jadi tidak selesai. Terus unconventional, ada un-nya nggak? Ada. Conventional tuh artinya apa? Konvensional itu sesuatu yang sudah biasa, udah sesuai tradisi. Berarti kalau ada unconventional itu sesuatu yang tidak biasa atau tidak umum ya teman-teman. Sama kayak unusual, un-nya itu tidak, usualnya ada biasa. Jadi kalau teman-teman lihat ada yang kata un itu menunjukkan tidak ya buat tips lainnya. Oke, sekarang kita let's go to number 3. The phrase sustainable alternative in line 15 is closest in meaning to. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada frasa ya teman-teman, bukan kata lagi karena dia terdiri dari dua kata nih, sustainable sama alternative. Dia bilangnya ada di line 15. Line 15 juga jarang sekali di paragraf ke-1, jadi kita bisa scanning cepat aja di paragraf 2. Nah, di paragraf kedua ada nggak sustainable alternative? Tidak ada ya teman-teman, tapi ada di paragraf ketiga. Coba kita zoom in. Oke, karena dia ada di kalimat kedua, kita baca dulu ya kalimat sebelumnya. The research team believe this innovation could replace single-use packaging. Nah, katanya inovasi itu bisa menggantikan ya, replace. Menggantikan apa? Menggantikan kemasan sekali pakai. They call it a sustainable alternative to conventional plastic. Jadi mereka tuh dianggapnya sebagai hal yang menggantikan plastik biasa atau plastik konvensional. Berarti kan di sini ada sesuatu yang pilihan lebih baik ya teman-teman. Kalau plastik yang biasa kan kayak kresek gitu kan dampaknya buruk kepada lingkungan. Sedangkan kalau pakai pilihan lain bisa jadi dia lebih aman atau lebih ramah lingkungan. Berarti kita coba cari nih dari A, B, C, D, E mana sih yang kira-kira itu cocok pilihan ramah lingkungan dibanding si konvensional plastik. Kita dari lihat yang A. Yang A itu bilangnya expensive replacement. Replacement kan itu artinya pengganti. Jadi katanya pengganti yang mahal. Cocok nggak kalau pengganti yang mahal teman-teman? Tidak ya, di sini bukan yang mahal, tetapi di sini ada inovasi yang bisa menggantikan kemasan sekali pakai. Oke. Terus yang B, temporary solution. Kalau ini artinya solusi sementara. Ini juga tidak ada ya yang menunjukkan kalau dia tuh solusi yang cuman sebentar atau sementara. Terus ada fragile option.
Option kan pilihan. Fragile tuh rentan. Pilihan rentan nyambung nggak? Tidak ya teman-teman. Terus yang D, complex imitation. Imitation tuh tiruan. Kompleks itu berarti tiruan yang rumit. Ini juga nggak nyambung. Kalau yang E, eco-friendly substitute, berarti artinya pengganti yang ramah lingkungan. Nah, di sini cocok ya teman-teman, karena di sini inovasi ini tuh bisa menjadi pilihan untuk menggantikan single use packaging, seperti yang disebut di kalimat pertama. Jadi tentunya adalah yang E ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke tipe soal yang kedua, ada main idea. Biasanya pertanyaan ditanyakan tuh misalnya, what is the title of the text? Menanyakan judul dari teks ini, itu juga main idea. Atau what is the main idea of the text? Atau of the paragraph. Itu main idea. Nah, biasanya untuk soal-soal SM Undip itu dia terdiri dari 3-5 paragraf. Jadi, strategi cepatnya adalah pertama ya, teman-teman baca full paragraf pertama dan akhirnya. Tapi kalau misalnya paragraf yang di tengah itu cukup baca kalimat pertama sama kalimat akhir aja. Oke, coba kita terapkan di soal berikut ini. Nah, di sini itu kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf ya. Pertanyaannya, what is the main idea of the text? Yuk, kita coba baca dulu satu persatu. Berarti paragraf 1, kita baca full ya. Coral reef along Western Australia coast have experienced the worst bleaching event ever recorded. Nah, jadi terumbu karang yang ternyata berada di Australia bagian barat nih, pesisirnya, ternyata telah mengalami adanya bleaching ya. Artinya pemutihan terparah katanya sepanjang sejarah. Ini maksudnya pemutihannya tuh pemutihan terumbu karang ya teman-teman. Scientists say this was caused by the state's longest and most instant marine heat wave. Jadi para ilmuwan tuh bilang, ini tuh ada penyebabnya nih. Penyebabnya apa? Karena ada gelombang panas di laut. Nih, heat wave ya teman-teman. Yang intens, terus panjang ya. Jadi nggak biasa nih gelombang panasnya tersebut. Oke, ini gelombang panas. Sekarang kita lihat berikutnya. As ocean temperatures rose, many corals expelled the algae that provide them with color and nutrients. Jadi kan tadi ada heat wave tuh gelombang panas. Temperaturnya tuh rose, naik ya atau meningkat. Nah, koralnya, terumbu karangnya tuh mengeluarkan algae yang memberikan warna atau nutrisi kepada mereka. Jadi algae tersebut jadi nggak ada lagi di terumbu karangnya, akhirnya jadi pemutihan ya teman-teman. Nah, berarti kan di paragraf ke-1 ini kita udah paham ya, ada fenomena karena ada gelombang panas di Australia yang menyebabkan adanya apa di sini? Pemutihan terumbu karang. Sekarang kita let's go paragraf kedua. Karena paragraf kedua, paragraf tengah kita nggak usah baca full ya, kalimat pertama sama akhirnya aja. The bleaching has affected about 1,500 km of coastline, including areas that had previously remained untouched. Jadi katanya pemutihannya tuh udah ada di garis pantainya tuh sampai panjang banget nih teman-teman, 1.500 km. Termasuk area yang tadinya tuh nggak pernah tersentuh. Nah, jadi sekarang tersentuh, berarti kan parah banget ya teman-teman dampaknya. Early estimates show that 15 to 30% of Western Australia reef experience bleaching. Jadi katanya 15-30% terumbu karang di Australia Barat itu mengalami pemutihan. Nah, ini ada ngasih tahu data berupa dampak buruk ya dari pemutihan tersebut ternyata luas di Australia. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. James Gilmer from AIMS said the heat stress was unprecedented in its duration, intensity, and geographic scale. Jadi sih ada pendapat dari ahli bilang katanya si panasnya tuh tekanan panas tersebut tuh nggak pernah terjadi sebelumnya ya, unprecedented. Oke, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apa yang tidak pernah terjadi sebelumnya? Ternyata durasinya, durasi dari panasnya, intensitas panasnya, bahkan skala geografinya tuh nggak pernah terjadi sebelumnya. Terus sentence saya bilang, even Ninjalu Reef, which had rarely experienced bleaching before, was severely affected. Nah, ini katanya ada terumbu karang namanya Ninjalu, itu jarang tadinya ya, rarely mengalami pemutihan. Sekarang dia malah terdampak secara parah.
Ya, berarti menunjukkan ternyata memang separah itu. Sekarang last paragraph kita baca full lagi yuk. Ninjalo Reef is UNESCO World Heritage Site similar to Great Barrier Reef. Jadi si Ninjalo Reef ini tuh merupakan situs kebudayaan UNESCO. Sama kayak Great Barrier Reef ya, nama terumbu karang lagi di Australia. Scientists warn that climate change is making bleaching events more frequent, intense, and widespread gitu. Nah, perubahan iklim itu membuat pemutihan itu tuh semakin sering, frequent, semakin intens, semakin meluas, widespread. Although coral reef need to 10 to 15 years to recover, the United Nations estimates that even global warming is limited to 1.5 degrees Celsius, 70 to 90% of tropical reef could still die. Jadi katanya, walaupun terumbu karang kan sebenarnya butuh 10 sampai 15 tahun ya untuk mereka recover, mereka pulih. Oke, tapi di sini PBB tuh bilang nih United Nations, bahkan perubahan iklim global itu ternyata terbatas kan sampai 1,5 derajat Celcius. Nah, itu bakal 1,5 derajat Celcius itu yang meningkat, itu tetap aja nanti terumbu karang itu bakal tetap mati 70-90%-nya. Berarti ini udah separah itu ya teman-teman terjadi pemutihan terumbu karang di Australia. Berarti kita harus cari mana yang ternyata ngebahas dari paragraf 1 sampai 4. Sekarang kita lihat dari masing-masing opsi. Yang A katanya Ninjalo Reef itu lebih cantik dibandingkan terumbu karang lainnya katanya. Apakah kita hanya ngomongin tentang more beautiful? Tidak ya teman-teman, kita lagi ngebahas dampak masalah dari coral bleaching. Sekarang yang B, the Australian government has successfully reduced all carbon emission. Kalau ini katanya pemerintah Australia telah sukses mengurangi semua emisi karbon. Lagi ngebahas itu nggak teman-teman? Tidak ya, kita lagi nggak ngebahas tentang pemerintah Australia udah mengurangi ya. Jadi kita eliminasi. Yang C, coral can recover from bleaching within a few weeks if water temperatures return to normal. Nah, katanya coral itu bisa sembuh ya dalam waktu beberapa minggu aja. Oh, jelas salah karena tadi disebut di paragraf terakhir dia butuh waktu 10 sampai 15 tahun ya, teman-teman. Panjang sekali berarti ya. Tidak hanya dalam hitungan minggu. Kalau yang D, coba kita lihat. Marine heat wave, gelombang panas ini has caused the most severe coral bleaching ever recorded in Western Australia. Nah, ini jawabannya teman-teman, betul ya. Jadi sini sedang ngebahas gelombang panas lautan yang menyebabkan akhirnya ada pemutihan terumbu karang yang severe, yang parah di Australia Barat. Itu betul banget ya teman-teman, karena penyebabnya karena temperaturnya yang meningkat. Sekarang yang kenapa salah? Marine heat wave only affect coral reef that are located near large coastal cities and town. Dia malah bilang katanya ya, gelombang panasnya tuh hanya berdampak kepada terumbu karang yang lokasinya tuh di kota-kota pesisir besar. Apakah benar di sini? Tidak ya, teman-teman, gak ada yang bilang kalau mereka itu hanya menghantam kota-kota besar saja. Jadi jawabannya yang D. Oke, sekarang kita main idea lagi tapi ganti teks yuk. Jangan lupa strateginya kayak tadi ya teman-teman. Berarti pertanyaannya what is the main idea of the text? Kita baca full untuk paragraf pertama. A fascinating study shows that the brain begins preparing for social actions long before an individual becomes consciously aware of making a decision. Jadi di sini ada studi katanya ya, otak tuh udah bisa tuh mempersiapkan untuk aksi sosial katanya sebelum mereka sadar untuk membuat keputusan. Nah, berarti di sini ada otak tuh secara sadar ya, dia itu mempersiapkan aksi sosial. Researchers observe this process in zebrafish, small but high social fish. Nah, penelitian itu pada nyobainnya, penelitiannya ke zebrafish ya. Dia kecil sebenarnya, tapi dia tuh sangat sosial. They discovered a specific pattern of brain activity that spread across the brain several seconds before the fish decided to approach another fish. Jadi itu dia peneliti kan udah ngeliatin tuh zebrafishnya. Ternyata ada pattern, pola-pola spesifik dari aktivitas otaknya yang ternyata tuh menyebar ya, spread across di otaknya beberapa detik sebelum akhirnya ya si fish tersebut atau ikan tersebut tuh memilih untuk mendekati fish lain. Berarti otak tuh lebih cepat dibanding aksi ya teman-teman pada dasarnya.
Sekarang kita lihat paragraf kedua, kalimat pertama sama kalimat akhir. Kalimat pertama bilang nih, the findings suggest that the brain forms a social intention long before the individual experiences any urge to act. Jadi si penelitian ini tuh suggest itu artinya menunjukkan ya teman-teman. Otak itu tuh udah bisa membuat niat sebelum akhirnya si individu tuh ada keinginan untuk beraksi, urge to act. Last sentence-nya bilang, interestingly, this pattern remains consistent whether the fish was interacting with a companion or simply moving along through the water. Nah, menariknya, katanya pola ini tuh remain ya, tetap konsisten. Apakah ikan tersebut tuh sedang berinteraksi dengan temannya, companion, atau kalau lagi sendiri berenang gitu ya, di air tetap berjalan otak tersebut untuk ngebuat social intention. Kita lihat paragraf ketiga, baca kalimat pertamanya. One of the study's most surprising discoveries is that this early brain signal does not originate from the region responsible for controlling movement. Nah, yang menarik tuh katanya sinyal awal di otak ini tuh nggak berasal ya, not originate, dari bagian otak yang bertanggung jawab mengontrol pergerakan. Terus last sentence-nya bilang, in other words, social intention seems to emerge before the self becomes consciously involved in the decision-making process. Jadi katanya niat sosial ini tuh udah emerge ya, telah muncul katanya. Sebelum apa? Sebelum kita tuh sadar ya untuk ngebuat keputusan. Jadi kayak ada sesuatu yang udah muncul ya teman-teman di otak kita. Terus last paragraph kita baca full. The researchers conclude what people perceive as making a choice may actually begin deep within neural circuits long before they become aware of choosing at all. Jadi peneliti itu menyimpulkan nih orang-orang tuh sebenarnya dalam membuat keputusan tuh nggak sesimpel itu. Ternyata kita tuh udah ngebuat sesuatu sirkuit otak ya yang dalam sebelum akhirnya kita menjadi sadar, aware dalam membuat keputusan gitu teman-teman ya. Berarti di sini lagi ngebahas tentang proses otak ya dalam dia itu membuat keputusan. Nah sekarang coba kita lihat dari yang A. Zebrafish itu katanya social fish ya, yang lebih senang dia itu swim alone in the water. Nah kita nggak lagi ngomongin zebrafish itu sedang senang berenang sendiri ya teman-teman. Berarti yang A ini eliminasi. Terus kita lihat yang B. Fish brains are very different from human brains in many ways. Otak ikan itu sangat berbeda dibanding otak manusia. Apakah kita bilang seperti itu teman-teman? Tidak ya, penelitiannya bukan ngebahas perbedaan perbandingannya. Sekarang yang C, movement and emotion are controlled by the same part of the brain. Nah, katanya pergerakan dan perasaan itu dikontrol oleh bagian yang sama di otak. Oh, jelas salah ya, karena kalau kita lihat baca di paragraf ketiga, itu ya, early brain signal does not originate from the region responsible from controlling movement. Jadi katanya sinyal otak di ini ya, itu nggak berasal dari otak yang ingin mengontrol pergerakan. Berarti kan salah ya, tidak sesuai dengan informasi di teks teman-teman. Sekarang kita lihat untuk yang opsi D. The brain starts forming social intentions before we are aware of making a choice. Jadi otak itu telah membentuk niat sosial sebelum kita sadar dalam membuat keputusan. Ini jawabannya ya teman-teman yang D. Betul banget sama kesimpulan dari studi ini. Kalau ternyata proses kita membuat keputusan tuh sebelum kita sadar udah ada prosesnya di bagian otak kita. Oke, sekarang kalau yang E, scientists have proved that conscious decisions do not actually exist. Kalau ini para peneliti itu telah membuktikan nih kalau keputusan dengan sadar itu nggak pernah ada. Salah ya, dia nggak bilang seperti itu. Justru membuat keputusan itu sudah pasti sadar, tapi proses sebelum sadar itu ada ya teman-teman, namanya social intention. Jadi jawabannya yang D teman-teman. Oke, sekarang last one untuk soal main idea. Coba ya teman-teman bisa pause dulu videonya kalau mau coba nih. Teman-teman udah benar belum ya jawabannya pakai strategi yang tadi. Sekarang pertanyaannya, what is the main idea of the text lagi? Coba kita baca. Paragraf pertama kita baca full, paragraf keempat juga, tapi yang 2 sama 3, kalimat pertama sama kalimat akhirnya aja. Oke, honeybees are far more precise navigators than scientists once realized. Jadi ternyata lebah madu itu tuh lebih
tepat ya dalam menavigasi, tidak seperti waktu itu ilmuwan-ilmuwan sangka sebelumnya. Jadi ini ada sesuatu yang mengejutkan ya teman-teman. Akhirnya dari researchers nih dari University of Freiburg itu menemukan kalau individual honeybees itu mengikuti own highly consistent flight routes. Jadi mereka udah semacam punya rute penerbangan yang sangat konsisten. They repeat these routes with remarkable accuracy, often flying only a few centimeters away from their previous path. Jadi mereka tuh selalu ya mengulang-ulangi rutenya dengan akurasi yang remarkable, yang luar biasa. Makanya mereka itu tuh kalau misalnya tiba-tiba mereka ingin balik lagi ya ke path atau jalannya, mereka tuh paling cuman kayak bergeser beberapa sentimeter aja, tetapi mereka masih akurat, rutenya masih sama. Nah, itu untuk paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua, kalimat pertama. To study this behavior, researcher use a drone-based tracking system called FastLock on tracking to monitor bees in an agricultural landscape near Kaiserstuhl, Germany. Jadi ini cara para peneliti itu meneliti, itu kan mereka pakai sistem drone tuh. Nah, sistem drone itu tuh untuk memonitor lebah-lebah yang ada di agrikultur ya, di Jerman itu ya, ini berarti ngebahas metode. Terus last sentence-nya tuh bilang, the bees flew most consistently near prominent landmarks such as the tree, but show greater variation when crossing the more uniform cornfield. Jadi kalau misalnya nih ada landmark kan berarti penanda tempat yang sangat clear ya, sangat jelas. Dan ini ada kata prominent, artinya terkenal. Jadi kalau misalnya tandanya jelas, kayak misalnya dia ngelihat sebuah pohon, mereka tuh pasti hafal. Tapi mereka tuh kalau misalnya cuma ngelewatin ladang jagung tuh yang mirip, yang uniform, itu mereka ada variasinya, jadi nggak konsisten. Terus paragraf ketiga bilang, these findings challenge previous assumption about honeybee navigation. Penelitian ini tuh menantang asumsi sebelumnya tentang navigasi si lebah-lebah ini. Karena kan tadi di paragraf 1 dibilangnya saintis tuh tadi nggak nyangka mereka tuh bisa setepat ini navigasinya. Tapi kan ada penelitian baru, mereka tepat navigasinya. Last sentence-nya bilang, however, the new study shows that individual bees are actually much more accurate navigators than their dense communication suggests. Jadi ternyata kalau lebah yang sendiri itu tuh lebih akurat nanti navigasinya. Lebih dari cara mereka komunikasi menariknya. Oke, berarti kalau individual tuh mereka semakin akurat ya. Terus last paragraf bilang, when traveling to familiar destinations, honeybees typically deviate from their preferred routes by only a few degrees. Jadi ketika mereka itu berjalan ya dari destinasi yang udah familiar, nah nanti lebah-lebah madu ini tuh biasanya seringkali deviate ya, menyimpang dari rute yang mereka inginkan hanya beberapa degree aja. Jadi masih akurat ya, karena menyimpangnya cuma sedikit gitu teman-teman. Terus akhirnya lead researcher-nya bilang katanya ya, the inaccuracy of the waggle dance is not caused by poor navigation skills. Instead, each bee follow its own preferred route and flies it with remarkable precision, almost as if it possess its own unique personality. Dia bilang tuh katanya, ya memang ada ketidakakuratan dari cara mereka menari waggle dance, tapi itu bukan berarti mereka punya navigasi yang buruk. Karena sebagian besar mereka tuh suka precisionnya bagus ya, ketepatannya bagus. Karena mereka tuh possess ya, seperti mereka possess memiliki kepribadian yang unik. Oke, berarti main idea kan yang ngebahasnya tentang kemampuan dari honeybees tuh sangat akurat dalam menavigasi saat mereka ingin terbang. Oke, sekarang kita lihat yang A. Apakah kita sedang membahas honeybees use the waggle dance to tell other bees where food is? Nah ini salah ya, karena malah ngebahas waggle dance tuh katanya untuk mencari makanan. Apakah kita sedang membicarakan waggle dance dan makanan? Tidak ya teman-teman, jadi eliminasi. Sekarang kita lihat yang B. Honeybees are very precise and each follow its own flight path. Jadi katanya lebah madu ini sangat tepat dan selalu mengikuti jalan penerbangan mereka. Itu adalah betul teman-teman jawabannya. Karena di sini lagi ngebahas tentang kemampuan honeybees yang selalu tepat ya dalam menavigasi ke tempat-tempat yang mereka sudah familiar. Sekarang kalau yang C, bees fly more consistently when they see trees and other landmarks.
Nah, katanya bis itu bakal lebih konsisten kalau misalnya mereka melihat ada landmark atau ngelihat pohon, itu memang betul sih sebenarnya disebut di paragraf kedua. Tapi kan ini hanya informasi di paragraf kedua ya teman-teman, bukan paragraf secara keseluruhan. Jadi yang C eliminasi. Kalau yang D, scientists were wrong to think honeybees have poor navigation skills. Jadi katanya saintis itu salah kalau dulu pernah berpikir honeybees itu punya poor navigation skills. Nah ini memang disebut, tapi hanya disebut di paragraf 1. Ya, sama paragraf ketiga. Tapi apakah kita semata-mata cuman menyalah-nyalahkan saintis yang dulu karena salah berpikir? Tidak, kita lebih luas menjelaskan penelitian yang baru ya teman-teman. Jadi dieliminasi. Sekarang E. The waggle dance is inaccurate because each bee has its own route. Katanya tiap lebah itu punya rute masing-masing. Nggak ada yang bilang ya teman-teman, jadi jawabannya udah pasti yang B. Nah, karena soal-soal undip itu adalah reading comprehension teman-teman, selama beberapa minggu ini aku sarankan teman-teman bisa perkaya vocabulary terlebih dahulu ya, yang biasa muncul di soal-soal akademik. Dan teman-teman bisa mendapatkannya di English Study Planner 2026. Karena di English Study Planner ini aku udah ada rangkuman grammar, udah ada latihan untuk reading, dan juga vocabulary yang aku rancang khusus buat teman-teman yang ingin mengikuti ujian mandiri. So, buat teman-teman yang ingin linknya bisa klik link my description ya. Oke teman-teman, sekarang let's go ke tipe soal yang ketiga. Di sini ada tipe soal pronoun. Nah, kalau di tipe soal pronoun itu ada kata the word it refers to, atau the word this here means, atau the word they refers to. Jadi kita mau tahu ya pronoun tersebut itu merujuk kepada siapa. Strategi gimana? Baca kalimat yang mengandung kata tersebut terlebih dahulu. Terus kalau misalnya masih belum lengkap, teman-teman bisa baca kalimat sebelumnya ya. So, let's go aja kita terapin ke soal berikut ini. Oke, sekarang kita tipe soal yang pertama. Ada the word itself in sentence 25 refers to. Nah, di sini kan ada kata sentence 25. Terus nggak ada nomornya lagi ya teman-teman. Karena kalau berdasarkan review, emang tahun 2025 juga sama. Kita harus ngitung yang cukup wasting time di mana sentence 25 tersebut. Nah, biasa sih kalau sentence 25 dia tuh udah ada di kalimat di paragraf kedua atau 3. Dan kalau kita lihat pun di sini ada di paragraf ketiga kalimat terakhir ya teman-teman. Sekarang kita zoom in. Di sini ada such a therapy would enable the brain to repair itself without external cell transplants. Nah, itself kan itu berarti ada di tengah-tengah tuh. Artinya adalah dirinya sendiri. Gak usah baca kalimat sebelumnya, udah clear banget nih. Kan di sini sebutkan ya, terapi tersebut bisa enable, berarti mengaktifkan otak untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa adanya sel transplant yang dari luar, external cell transplant. Berarti kan di sini otak ya yang memperbaiki dirinya sendiri. Berarti lihat dari A, B, C, D, E. Mana yang merupakan dirinya sendiri? Tentunya adalah di sini adalah the brain, yaitu adalah yang D ya teman-teman. Gitu. Sekarang kita coba lagi latihan di nomor 2. The word day in line 12 refers to. Oke, kalau di sini cuma ada 2 paragraf. Terus dia mintanya line ke-12. Line ke-12 kan berarti baris ke-12 ya teman-teman. Biasanya juga ini ada di paragraf kedua, jadi coba kita lihat di paragraf kedua, zoom in. Nah, di sini they itu ada di kalimat kedua. They found that deep sleep is the most effective phase for waste removal. Nah, sekarang mereka menemukan bahwa tidur yang dalam itu merupakan fase paling efektif untuk penghapusan limbah. Nah, di sini kan ada di kalimat awal ya teman-teman setelah titik. Kalau baru setelah titik, kita baca kalimat sebelumnya terlebih dahulu ya untuk mendapatkan konteks ya. Di sini kan ada sebuah tim ya, sebuah tim tersebut menggunakan teknik imaging yang sudah maju, advance, untuk mereka mengamati ya proses pembersihan ini di tikus. Nah, berarti kan di sini ada seorang tim yang sedang mengamati proses pembersihan. Akhirnya tentunya mereka menemukan kan ya kalau tidur yang dalam itu merupakan fase paling efektif untuk penghapusan limbah, ya kan? Berarti kan itu cleaning proses juga. Berarti tentunya dilakukan oleh tim tersebut. Coba lihat dari A, B, C, D, E, mana yang merupakan tim? Tentunya adalah yang D ya, teman-teman. Oke, sekarang coba pertanyaan nomor 3.
The word is in line 10 refers to, line 10 baris ke-10 berarti antara paragraf kedua atau 3. Dan di sini kebetulan udah aku bold juga, dia ada di paragraf ketiga ya teman-teman. Coba kita zoom in. James Gilmer from AIMS said that the heat stress was unprecedented in its duration, intensity, and geographic scale. Karena dia ada di tengah-tengah, kita nggak usah baca kalimat sebelumnya lagi. Jadi ternyata James Gilmer dari AIMS itu bilang ya, tekanan dari panas itu tuh belum pernah terjadi dalam durasinya, intensitasnya, atau skala geografinya. Berarti kan miliknya ya artinya. Nah, milik siapa? Tentunya adalah durasi dari si tekanan panas ini ya, intensitas miliknya si tekanan panas ini, skala geografik dari tekanan panas ini. Berarti kita cari jawabannya yang the heat stress di ABCDE mana yang tepat? Tentunya adalah yang A ya teman-teman, the heat stress. Oke, sekarang kita ke tipe soal yang keempat teman-teman. Ada detailed information. Jadi kalau detailed information itu menanyakan informasi yang tersurat ya teman-teman di teks. Ini gampang teman-teman. Aku juga lihat reviewnya tahun kemarin tuh banyak banget pertanyaan soal-soal yang tersurat dalam teks. Caranya gimana sih? Pertama teman-teman tandai 2-3 kata kunci unik di soal, terus kita gerakan mata secara zigzag atau melingkar untuk mencari kata kunci yang teman-teman telah highlight tersebut. So, kita langsung coba aja di sini. Oke, di sini pertanyaannya, psychologists are interested in examining caregiving to the elderly because, jadi kita mau tahu nih, kenapa sih psikologis itu tertarik dalam memeriksa adanya perasaan ingin membantu ya untuk para elderly, berarti orang-orang yang sudah lansia ya atau lanjut usia. Berarti kita harus scanning nih, kira-kira kenapa psikologi itu tertarik dalam memeriksa caregiving ya terhadap lansia. Kita lihat dari paragraf ke-1. Oke, di sini ada kata psychologist. Itu mereka mempelajari dari caregiving untuk meningkatkan perawatan kepada para lansia. Kenapa tuh alasannya? Nah, di sini disebutkan nih katanya, because today's people are living longer than ever. Jadi kenapa mereka itu meneliti atau memeriksa? Kenapa latar belakangnya? Karena ternyata orang-orang saat itu lebih banyak yang umurnya panjang. Jadi kan penting ya untuk meneliti gimana sih cara untuk memberikan perawatan untuk lansia. Berarti coba kita cari yang kata kuncinya sama. Ya, penelitian ini dilatar belakangi karena semakin banyak orang yang umurnya panjang. Oke, dari yang A, coba kita lihat. Katanya keluarganya terlalu sibuk untuk merawat mereka. Disebut nggak teman-teman? Tidak ya, jadi eliminasi. People's lifespan is longer now. Katanya masa umur seseorang sekarang lebih panjang. Nah ini benar ya, karena sama seperti yang disebut di paragraf 1 kalimat pertama tadi ya. Karena lifespan itu dia pakai sinonimnya aja. Tapi artinya sama-sama, jadi ya orang sekarang tuh masa umurnya itu adalah lebih panjang. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat yang C apa ini. Kondisi mereka itu dimonitor oleh pekerja sosial. Salah. They have in practice been neglected. Katanya mereka di praktek tuh sering banget diabaikan. Nah, di sini nggak ada yang bilang ya kalau mereka itu neglected ya. Jadi eliminasi. There are not enough homes for the elderly. Katanya ini bilang karena nggak cukup banyak rumah untuk para lansia. Apakah disebut? Tidak ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita coba latihan lagi untuk yang detailed information sekarang. The caregivers mentioned in the text are, nah, sekarang kita lihat nih siapa sih yang merawat ya yang disebutkan di teks. Coba kita cari ya caregiversnya siapa aja. Di paragraf ke-1, ada kata caregivers, tapi belum dikasih tahu caregiversnya siapa aja. Nah ini katanya ada disebutkan nih, caregivernya itu adalah pertama, she had always been close to her mother. Berarti katanya orang-orang yang dekat dengan ibunya. Berarti kan anaknya ya teman-teman. Terus selain itu katanya caregiver tuh anak tertua ya, anak sulung oldest child. Terus anak bungsu juga youngest child. Oke, berarti kalau kita lihat di sini caregiver itu adalah mereka tuh
orang yang sedarah ya sama si lansia tersebut. Berarti kalau psikolog itu nggak mungkin ya, psikolog kan profesi. Charitable people, kalau ini artinya orang yang dermawan kalau charitable itu. Salah, ini bukan keluarganya. Social workers itu berarti pekerja sosial, nggak nyambung. Homes for the elderly, berarti kan di sini ada rumah lansia ya, atau panti jompo, ini salah. Members of the family, itu betul banget ya, anggota keluarga, karena tadi kan anaknya, anak sulung atau anak bungsunya ya, teman-teman dari lansianya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita ke number 3. What makes the transported of radioactive materials dangerously for people's life? Nah, di sini kita mau tahu kenapa sih katanya ya, apa sih yang ngebuat kalau mentransportasi radioaktif itu berbahaya untuk hidupnya orang. Berarti kan kita mau tahu ya, apa yang membuat mereka itu radioaktif berbahaya. Oke, coba kita lihat di paragraf 1, apakah ada? Oke, di sini ada radioaktif material, itu kan mereka harus travel tuh, harus berpindah. Nah, although the power station themselves are solidly built, the containers used for the transport of the material are not. Nah, walaupun tempat pembangkitnya sih dia sudah dibangun secara solid, berarti udah bagus tuh ya. Tapi yang berbahaya itu katanya containers. Nah, containers itu katanya yang digunakan untuk transport itu katanya materialnya nggak aman. Berarti di sini jawabannya udah betul yang containers. Yang B bukan, yang A bukan, yang B adalah yang tepat. C salah, the rail power station. Justru tadi power station kan yang amat nih ya, karena dia ada kata solidly built. Dibangun dengan sudah solid, sudah tepat. Oke, kalau yang E, the heavily populated areas, berarti area yang ternyata banyak populasinya. Ini juga nggak disebut. Jadi jawabannya udah ketemu yang B. Oke, sekarang kita ke tipe soal yang terakhir, last but not least, ada stated, unstated question. Nah, kalau tadi kan kita informasi detailnya cuma ditanya satu ya. Nah, di sini juga ada soal tipe variasi soal untuk mencari hal yang tersurat, tapi tersuratnya itu adalah kira-kira which of the following statement is true, mana kira-kira pernyataan di bawah ini yang benar, atau yang kedua, which statement is suitable with the text, mana sih statement yang cocok dengan teks, atau yang ketiga, which of the following statement is false, mana kira-kira pernyataan di opsi A, B, C, D, E ini tuh yang salah. Lagi cepatnya gimana? Pertama kita lihat dulu opsinya. Terus kita nanti scanning masing-masing kata kunci yang ada di opsi ke teks ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Which of the following is true according to the text? Berarti kita mau nyari pernyataan yang benar ya, karena ada kata true. Coba kita scanning satu persatu dari yang A. Katanya the damage covers only 100 km of coastline. Katanya kerusakannya hanya 100 km di garis pantai. Benar nggak nih cuma 100 km? Coba kita cari dari paragraf 1, nggak ada. Dan paragraf kedua itu disebutkan bahwa pemutihan ini telah berdampak itu 1.500 km ya dari pesisir, garis pesisir. Berarti kalau cuma bilang 100, salah ya teman-teman, ini terlalu kecil, berarti eliminasi. Sekarang kita lihat yang B, scanning lagi 3 kata kunci. Coral bleaching itu karena katanya temperatur lautnya tuh semakin dingin. Apakah benar semakin dingin? Itu salah ya teman-teman, karena paragraf 1 bilang, as ocean temperature rose, many corals expelled the algae that provide them with color and nutrients. Jadi coral bleaching itu terjadi karena temperaturnya rose, meningkat, naik. Kalau meningkat sama naik kan bukan semakin dikit ya teman-teman, bukannya semakin dingin, tapi semakin panas. Jadi yang B ini eliminasi karena dia bilang colder. Oke, sekarang yang C. Ninjalu Reef had never bleached before 2024. Katanya dia belum pernah pemutihan sebelum 2024. Coba kita cari Ninjalu Reef pernah nggak ya dia itu terkena bleaching. Kalau kita lihat di paragraf ketiga, Ninjalu Reef itu bilang katanya jarang mengalami bleaching sebelumnya. Sekarang malah terdampak secara parah. Berarti kan kalau jarang itu kan ada, tapi mereka bukan berarti tidak pernah. Jadi di sini harusnya rarely. Karena rarely itu kan artinya jarang. Jarang itu tidak sama dengan never, yang artinya tidak pernah. Berarti kalau kita lihat opsi yang C salah ya, karena bawa kata never.
Sekarang kita lihat yang D. 8 weeks of heat stress is usually enough to kill coral. Katanya 8 minggu tuh waktu yang cukup untuk membunuh terumbu karang. Benar nggak nih? Coba kita lihat ya. Dari paragraf ke-1 nggak ada. Oke, paragraf kedua ada nih, saintis itu mencatat kita 8 minggu itu cukup nih untuk bisa membunuh si terumbu karang. Berarti jawabannya udah ketemu ya teman-teman, yang D. Jadi jawabannya yang B. Sekarang kita lihat yang E, kenapa salah? Coral reef need only 1 year to recover. Benar nggak nih mereka cuma butuh waktu 1 tahun untuk pulih? Salah, karena kalau kita lihat di paragraf terakhir, coral reef butuh 10-15 tahun untuk pulih. Jadi kalau cuma 1 tahun disebut yang E, salah ya teman-teman. Jadi jawabannya yang true adalah yang D. Oke, sekarang kita tipe soal yang kedua. All of the following are true according to the text except, berarti semua tuh pernyataannya benar. Tapi di sini ada caps lock except, berarti kecuali. Nah, kalau kayak gini berarti cari yang benar atau yang salah teman-teman? Carinya adalah statement yang salah ya, yang nggak sesuai dengan teks. Coba kita satu persatu lihat. Elephants have been found to use name like calls to address each other. Benar nggak nih mereka itu memanggil nama untuk bisa memanggil satu sama lain ya, sesama si gajah. Kita lihat dari paragraf ke-1. Nah, ternyata ya, gajah Afrika itu bisa memanggil satu sama lain tuh menggunakan nama. Berarti kan ini benar ya, sesuai dengan teks. A berarti bukan jawabannya. Sekarang kita lihat yang B. Elephants use arbitrary vocal labels instead of just imitating songs. Nah, berarti kan gajah ini menggunakan arbitrary vocal labels dibanding hanya meniru suara. Coba kita cari ada kata arbitrary vocal labels ya. Paragraf ke-1 di sini belum ada. Paragraf kedua, oke, katanya dia bilang tidak seperti lumba-lumba dan parrot yang biasanya meniru suara hewan lain ketika mereka memanggil, tapi ternyata gajah itu bisa menggunakan arbitrary vocal labels for one to another. Berarti kan di sini betul lagi ya yang B, mereka lebih menggunakan arbitrary vocal labels. Sekarang yang C. Scientists play back recorded calls to see how elephants will react. Nah, katanya saintis itu menggunakan playback recorded calls ya, berarti panggilan yang direkam untuk mengetahui bagaimana reaksi dari gajah. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. Nah, katanya untuk menguji ya penelitian mereka, researchers itu menggunakan recorded calls back to the elephants. Berarti betul ya, itu metode atau cara yang digunakan researchersnya yang C. Sekarang kita lihat yang D. Researchers itu katanya conducted ya, mengadakan studinya tuh di kebun binatang yang di United Kingdom. Benar atau salah? Salah, karena di sini adalah mereka jelas-jelas penelitiannya di Kenya Samburu and Amboseli National Park. Berarti statement yang false adalah yang D ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang I untuk double check. Elephants responded positively when they heard their own name call. Benar nggak nih gajah itu merespon secara positif ketika mendengar namanya dipanggil? Coba kita lihat di yang paragraf yang penelitian ya. Nah, katanya, when an elephant heard a call intended for itself, it often responded by calling back or approaching the speaker. Nah, kalau misalnya ada suara yang ternyata memanggil dia, itu mereka merespon balik tuh dan mendekati speakernya. Berarti kan itu responnya positif ya, karena ada yang manggil dia pakai speaker tadi, terus dia mendekati. Berarti kan paham nama dia. Jadi jawabannya D ya, teman-teman yang salah. Oke, sekarang kita lihat kalau sekarang itu pertanyaan soalnya eksplisit bilang nih, which of the following statements is false according to the text. Berarti kita mau tahu nih pernyataan mana sih yang salah berdasarkan teks. Dia lebih straightforward ya teman-teman. Sekarang coba kita cek satu persatu dari A. The study involved professional journalists from 22 public service media organization. Katanya studinya tuh terdiri dari jurnalis profesional yang ada 22. Benar atau tidak? Coba kita lihat paragraf ke-1. Oke, di sini ada large international study dan itu mereka menggunakan 22 public service media organization. Berarti betul ya yang A, bahwa studi ini melibatkan 22 public service media organization.
Oke, sekarang yang B. Among the 4 AI assistant tested, Gemini was the most accurate. Benar nggak nih, di antara 4 AI ini, Gemini itu paling accurate? Oke, di sini kan penelitiannya ke ChatGPT, Copilot, Gemini, and Perplexity. Terus katanya Gemini itu perform the worst. Nah, kalau the worst berarti kan artinya apa tuh teman-teman? Paling buruk ya. Gitu. Berarti kalau ini dibilang paling akurat jelas salah ya teman-teman. Harusnya ada yang paling buruk. Berarti kita udah ketemu yang false adalah jawabannya yang B teman-teman. Sekarang coba kita lihat yang C ya untuk double check. 31% of all AI respond has serious sourcing problems. Oke, katanya 31% dari AI itu punya masalah sumbernya tuh dari mana sih dia berbicara? Coba kita cari angka aja 31 ya teman-teman. Nah, di sini ada tuh katanya ya, responnya 31% itu punya error dalam atribusi. Attribution itu artinya error dalam menuliskan sumbernya. Nah, berarti kan betul ya teman-teman yang C, bukan false. Kalau yang D, the study built on earlier BBC research from February 2025. Benar nggak nih studinya 2025 Februari? Betul, disebut di paragraf ketiga ya. The research published in February 2025. Sekarang yang E, 45% of all AI answer had at least one significant issue. Katanya 45% dari jawaban AI itu punya satu masalah signifikan minimal. Nah, kita cari tuh katanya ada kata 45% ada di mana? Kita lihat paragraf 1 ada 45% of all responses contains at least one significant problem. Berarti betul ya 45% dari responnya itu mengandung minimal satu masalah yang signifikan. Jadi dia nggak false, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. That's all guys, itu adalah untuk pembahasan Undip hari ini. Ditunggu untuk next video, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi ya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.